Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, surah Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Pada subuh hari ini, marilah kita kembali menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah menghidupkan kita kembali. Ini nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat itu telah kita pergunakan untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai bahan renungan kita pada subuh kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Maryam, surat ke-19 urutannya dalam Al-Quran, ayat 59 dan ayat 60. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Ayat itu sengaja kita bahas pada saat ini, Bapak Ibu, karena saat ini kita sudah berada di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa di bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sekaligus merupakan mukjizat beliau, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina, terus naik ke langit ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat. Inilah yang membuat ibadah sholat itu merupakan ibadah yang istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji, itu perintah wajibnya diterima Nabi di atas bumi melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Sholat perintah wajibnya diterima Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit di Sidratil Muntaha tanpa perantaraan malaikat Jibril. Luar biasa. Tapi sholat yang istimewa dan yang luar biasa itu hari ini dianggap remeh saja oleh kebanyakan umat Islam. Makin diperingati Isra dan Mi'raj itu setiap tahun, makin banyak saja umat Islam yang tidak sholat. Makin banyak saja umat Islam itu dengan leluasanya, dengan enaknya meninggalkan sholat. Inilah yang dikatakan Allah dalam surat Maryam ayat 59 ini, Pak. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maka datanglah sesudah mereka. Mereka itu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat. Datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang buruk. Apanya yang buruk? Bukan bentuknya yang buruk, bukan wajahnya yang buruk. Wajahnya cantik-cantik, tampan-tampan. Yang jelek itu adalah adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Jadi ayat itu mempunyai pengertian seperti ini. Datang suatu zaman, pada zaman itu lahirlah manusia-manusia yang berperangai buruk, yaitu menyia-nyiakan sholat. Menurut apa ibu-ibu, zaman itulah tiba di hadapan wakilnya tualun. Sudah, Pak. Betapa banyak hari ini orang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat. Kemarin kan hari Jumat, Pak. Semua orang tahu, semua laki-laki beragama Islam tahu bahwa hukum salat Jumat itu wajib.
Bahkan kata Nabi 3 kali berturut-turut tidak melakukan sholat Jumat haram hukumnya, kafir. Ini bukan 3 hari lagi, 3 tahun sudah tidak sholat Jumat. Berkeliaran di jalan raya sana, bunyi kendaraannya memekakkan telinga, merusak konsentrasi khatib sedang berkhutbah, merusak konsentrasi imam sedang memimpin sholat. Dia Islam, harusnya kalau dia muslim, dia matikan bunyi kendaraannya, dia sholat. Hari ini kita lihat orang mau meninggalkan sholat gara-gara acara-acara seremonial. Orang baralik di Padang ke Bapak Ibu, seolah-olah 1 hari baralik itu boleh meninggalkan sholat. Anak daro jomara pulai seharian tidak sholat, Pak. Kenapa? Karena semenjak sebelum subuh dia dihias oleh tukang salon. Kata tukang salon, saya banyak hari ini menghias orang. Kalau mau yang pertama sebelum subuh. Pada saat dihias di salon, orang azan. Waktu subuh masuk. Kata anak daronya, saya sholat dulu Bu. Gimana mau sholat? Nanti bedaknya habis. Saya tidak mungkin 2 kali membedakkan Ibu. Akhirnya lewat sholat subuh. Sholat zuhur juga lewat. Ketika azan zuhur berkumandang, anak daro dengan merapulainya bersanding di pelaminan. Si A datang salaman foto, si B datang bersalaman foto. Akhirnya sholat zuhur lewat. Orang tua pengantin juga sholatnya lewat, Pak. Kenapa? Karena tamu banyak. Sibuk salaman dengan tamu. Selamat Pak, selamat Pak. Apa yang selamat? Dia masuk neraka, apa dibilang selamat? Sampai asar lewat, maghrib azan berkumandang, badan sudah lelah. Akhirnya tertidur. Lewat sampai subuh, besoknya baru bangun. Lewat pula sholat subuh. Na'udzubillah min zalik. Inilah realita yang kita hadapi hari ini. Padahal tiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj, sholat kita semakin tidak beres. Kalau sholat disia-sia, sholat ditinggalkan, berarti ibadah-ibadah yang lain juga dia tidak kerjakan. Dapat kita pastikan seperti itu, Pak. Orang kalau tidak sholat pasti tidak puasa, pasti tidak zakat, pasti tidak akan mau dia naik haji ke Makkah. Kenapa? As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tiang bangunan itu suatu hal yang sangat berfungsi, sangat penting dalam suatu bangunan. Kalau masjid kita ini tidak punya tiang, gimana kira Bapak Ibu? Masjidnya roboh, pasti kita takut sholat di sini. Begitulah agama, begitulah sholat di dalam diri seseorang, di dalam agama Islam. Kalau sholat itu dikerjakan, berarti dia menegakkan agamanya. Faman aqamaha faqad aqamat din, faman tarakaha faqad hadamat din. Kalau dia mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agama, menegakkan Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya, merobohkan Islam. Inilah yang terjadi. Di zaman Rasulullah, Bapak Ibu, datang seorang anak muda kepada Nabi sambil menangis. Ya Rasulullah, ayahku meninggal. Ayahku meninggal dunia. Lalu kenapa engkau menangis? Kan biasa saja. Semua kita ini pasti akan meninggal, kata Nabi. Bukan itu persoalannya Rasul. Ayahku meninggal dunia, tapi tak satu orang pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Ini yang membuat saya sedih. Lalu Rasulullah memerintahkan Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pergi melihat ke rumah duka itu.
Disaksikanlah oleh khalifah bahwa mayat itu sudah berubah wujudnya menjadi babi yang hitam. Lalu Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pergi menghadap Rasulullah. Ya Rasul, pantas orang tidak mau menyelenggarakan jenazah orang ini. Kenapa? Karena wujudnya sudah berubah menjadi babi yang hitam. Lalu Rasulullah sendiri yang pergi ke rumah itu, dilihat oleh Nabi apa yang disampaikan Khalifah Abu Bakar dan Umar itu benar adanya. Lalu Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Rabb, kembalikanlah wujud jenazah ini kepada wujud manusia, karena tidak mungkin memandikan bangkai seekor babi. Rasulullah itu doa yang mustajab. Dengan segera Allah mengembalikan wujud jenazah itu kepada wujud manusia. Lalu Nabi sendiri yang memandikan, mengapani, mensolatkan dan mengantar ke kubur. Apa yang terjadi ketika mayat itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya? Berubah lagi jadi babi. Lalu Nabi memanggil anak yang datang kepadanya. Wahai anakku, sebenarnya apa salah ayahmu? Apa dosa ayah yang engkau ketahui? Lalu anak itu mengatakan, ya Rasul, setahu saya ayah saya ini sering meninggalkan sholat. Banyak hidupnya itu dia habiskan dengan meninggalkan sholat daripada mengerjakan sholat. Lalu Nabi bersabda kepada pelayan, wahai umatku, inilah contoh azab Allah kepada orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat. Nanti dia dibangkit dari kiamat menjadi seekor babi yang hitam. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita sholat? Kan aneh pertanyaan Ustaz. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh, Ustaz masih bertanya, sudahkah kita sholat? Kenapa saya tanyakan begitu? Banyak hari ini orang yang sholat sebenarnya hakikatnya dia tidak sholat. Dia baru melakukan gerakan sholat, Pak. Ayo kita periksa, kita evaluasi. Sudah sholatkah kita hari ini atau belum? Apa indikatornya? Sholat yang benar itu indikatornya apa? Pertama, indikator sholat yang benar itu surat Al-Ankabut ayat 45. Kita ukur sholat kita dengan ayat itu, Pak. Apa kata Allah? Wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Ayo kita ukur bagaimana sholat kita. Bu, ibu-ibu kan sudah sholat kita ini. Saya tanya, sudah berhenti ibu-ibu bergunjing? Kita sudah sholat, Pak, sudah berhentikah kita mengucapkan kata-kata kotor, carut marut? Ayo tanya diri kita. Kalau masih melakukan itu berarti sholat kita tidak benar. Kalau sholat tidak benar, kita tidak sholat selama ini, Pak. Kenapa di negeri kita ini angka kejahatan tinggi, Bu? Angka perbuatan-perbuatan maksiat tinggi di negeri kita. Koruptor paling banyak, perkosaan paling banyak, pembunuhan paling banyak. Itu menunjukkan di negara kita ini banyak sholatnya tidak benar, banyak yang tidak sholat. Kalau sholat benar tidak mau lagi orang korupsi, Pak. Kalau sholat benar tidak ada lagi orang memperkosa orang, membunuh orang, menipu orang. Saya beberapa hari yang lalu mendengar berita di masjid ini ada pencuri masuk, Pak, mengambil tas jamaah. Itu indikator sholatnya tidak benar. Kenapa dia melakukan itu? Bukan alasan karena terpaksa dia miskin. Tidak, karena sholatnya tidak benar atau memang tidak sholat sama sekali. Orang-orang yang sholat tidak mau melakukan itu. Nah, bagaimana dengan kita?
Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya sudah sholat, ambola sholat Ustaz, cuman cie yang lebih bisa buat tinggal. Apa tuh Pak? Masang togel, masang buntui, masang angka-angka. Betapa bodohnya kita. Di Singapura orang pacu kuda, di sini kita taruhan. Di Hong Kong orang pacu kuda, di sini kita masang nomornya. Kita tidak tahu entah kuda nomor berapa yang menang di situ. Tapi mau ditipu orang. Kenapa? Karena mental judi kita sangat kuat. Tahu tidak Pak Ibu, judi itu artinya apa? Jujur dilarang. Tidak ada jujur, kejujuran tidak ada di judi itu. Artinya saya jujur dilarang. Atau ada yang bertanya, bagaimana dengan sholat saya Ustaz? Saya bilang sholat Bapak tidak diterima. Kenapa? Bapak masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Orang masang-masang togel itu Bapak Ibu lebih gila daripada orang gila Pak. Orang gila ditanya nomor mau keluar, enggak, barang nomor keluar. Judirinya saya enggak tahunya Bapak Ibu, apalagi dengan nomor yang mau keluar. Mana yang gila itu Pak? Gila yang nanya. Nah kalau begini adanya kita, berarti sholat kita belum benar. Kalau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti sholat kita tidak benar. Yang kedua, indikator sholat yang benar itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayo kita ukur sholat kita. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tuh hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya bersih. Karena dia zikir untuk mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tentram. Zikir dalam ayat itu artinya sholat. Allah sendiri yang katakan as-salatu li zikri. Sholat itu adalah untuk berzikir kepadaku. Nah, bagaimana dengan sholat kita? Sudahkah sholat yang kita kerjakan selama ini menenangkan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat iri hati, dengki, busuk hati, rasa dendam yang berlebihan? Kita sudah sholat tapi masih iri hati kepada orang, masih busuk hati kita, masih curiga, berarti sholat tidak benar Pak. Ada orang iri hati kok parah. Dapat suami anak orang dia ribut. Tidak dapat jodoh anak orangnya ribut juga Pak. Itu orang iri hati. Oto yang mendaknya sasak, ayam yang batalua, inyo yang nge-nge. Begitu orang iri hati. SMS kata orang. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itulah. Tidak dapat suami anak orang, perawan tua tidak laku. Dapat jodoh anak orang, di pemurah-murah sentuh yo dijual murah anak. Tidak ada yang benar orang di mata kalau iri hati. Itu sholat tidak benar. Ini dendam, marah-marahan. Ya sholat tapi tidak bersapu-sapuan. Itu indikator, indikasikan sholatnya tidak benar. Orang yang sholat dia akan menjaga ukhuwah Islamnya. Kenapa? Sholat berjamaah itu menunjukkan didikan kepada kita bahwa kita bersaudara. Tapi di luar sholat bermusuh-musuhan, tidak bertegur sapa. Kata Nabi, tidak boleh lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Kalau lebih 3 hari hukumnya haram. Ini tidak 3 hari Pak, sudah 3 tahun, 3 turunan tidak tegur sapa. Kadang-kadang heran kita gara-gara ayam tidak tegur sapa. Ayamnya bercakap dengan ayam tetangga, atau orang yang punya ayam cakap leh. Nan ayam lah main-main, nan orang punya ayam tidak tegur sapa sampai hari ini Pak. Betapa bodohnya kita. Itu indikator sholat tidak benar. Yang ketiga, indikator sholat yang benar itu surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah olehmu Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan, keberuntungan. Rukuk, sujud itu artinya sholat.
Hai orang yang beriman, sholatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Setelah sholat, berbuatlah kebaikan. Di orang yang sholat benar, di luar sholat, dia gemar berbuat baik. Sholat mendidik kita jadi orang baik, Pak. Contoh, sholat mendidik kita jadi orang jujur. Ketika kita lepas uduk, keluar angin, dengan jujur, sportif kita keluar. Karena kita tidak boleh lagi melanjutkan sholat dalam keadaan berhadas itu. Keluar jujur, orang lain tidak dengar kita kentut, Pak. Kalau kita diam-diam, orang tidak tahu, Pak. Kita lanjutkan sholat tapi dengan jujur. Itu pendidikan. Sholat mendidik kita jadi orang jujur, supaya di luar sholat juga jujur. Kalau kita terlambat datang sholat berjamaah, itu kita disebut apa ibu-ibu? Masbuk. Orang yang masbuk itu menambah rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Jadi kajala imam. Ada kejadian, Pak, dia sama-sama masbuk dengan saya. Terus imam salam, nyesalam. Saya tanya, Pak, awak kan sama terlambat tadi? Iya. Maka apa dulu sudah sama lo imam? Ya mau buka aja imam tu aja. Itu tidak benar. Masbuk itu menambah rakaat salat dengan jujur. Tertinggal 1 ditambah 1, tertinggal 2 tambah 2, dan seterusnya. Setelah imam salam. Kalau kita mau berdusta kan bisa saja, Pak. Ya kan? Malah awak menambah, orang dah siap awak seorang salat, tapi tidak jujur. Di luar salat kita jujur. Orang yang salat dididik untuk disiplin dengan waktu. Makanya ada waktu-waktu salat. Kalau di luar salat tidak disiplin dengan waktu, berarti salatnya tidak benar. Diundang rapat jam 9, dia mulai rapat jam 11. Itu tanda salat tidak benar. Ya kan? Kalau kita orang yang salat diundang rapat jam 9, kita datang setengah 9. Tahu rapatnya mulai jam 10, setengah 11. Itu orang yang mengundang itu salatnya tidak benar. Kenapa? Tidak disiplin dengan waktu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri kami dan untuk kita semua. Sengaja kita sampaikan pada pagi hari ini supaya kita mengevaluasi sholat kita. Jangan Isra Mi'raj itu dengan tablik akbar saja. Isra Mi'raj, ayo kita evaluasi besar-besaran sholat kita, terutama wudhu kita. Mungkin saja wudhu kita salah, sholat kita tidak berkesan. Sholat kita tidak mendatangkan hikmah karena wudhunya salah, bacaannya salah, dan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Apa? Hah?